Oke, berjumpa kembali di belajar pengadaan online bersama blogheli.net. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang organisasi pengadaan barang jasa atau para pihak dalam pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Untuk para pihak ini ada pada pasal 7 dalam Perpres 54. Oke, ini ada beberapa pasal juga. Kalau pasal 7 ini untuk organisasi secara umum. Kemudian nanti pasal 8 ada pengguna anggaran. Pasal 11 nanti ada PPK. Kemudian di pasal 17 ada tentang ULP. Dan yang terakhir pasal 18 PPHP. Dan mungkin sebagai tambahan ada penyedia. Oke. Nah, tentunya para pihak yang akan dibahas ini ada pengguna anggaran, kemudian ada PPK, ada unit layanan pengadaan, dan PPHP. Kalau penyedia itu mungkin hanya sekedar tambahan saja. Jadi sebetulnya kalau dalam Perpres, organisasi pengadaan atau para pihak itu hanya PA-KPA, kedua PPK, kemudian ULP atau pejabat pengadaan, atau tim pengadaan untuk swakelola khusus. Satu lagi adalah PPHP atau panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. Itu. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, pengguna anggaran. Ini pengguna anggaran nanti ada video tersendiri terkait dengan pengguna anggaran. Jadi di sini secara umum aja apa tugas ataupun wewenang dari pengguna anggaran. Nah, tugas dan kewenangan PA ini ada di pasal 8. Pertama adalah PA harus menetapkan rencana umum pengadaan atau disingkat dengan RUP. Mulai dari menetapkannya, ya membuat, menetapkannya, terus mengumumkannya dalam sirup ya. Dalam sirup, tapi pengumumannya tentunya bukan hanya di sirup, bisa di website dan papan pengumuman ya. Kemudian dia harus membuat organisasi pengadaan barang jasa. Organisasi ini mulai dari menetapkan KPA apabila diperlukan, ya, apabila didelegasikan kewenangannya. Kemudian menetapkan pejabat pembuat komitmen. Kemudian menetapkan PPHP, pejabat pengadaan, ya. Kemudian apabila diperlukan menetapkan juga tim ahli atau juri untuk pelaksanaan kota sayembara. Dan tentunya untuk membantu administrasi keuangan, PA juga harus mengangkat PPTK, itu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, tugas dari PA adalah atau wewenang dari PA adalah menetapkan pemenang. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia yang nilainya di atas 100 miliar untuk konstruksi barang jasa lainnya. Nah, sedangkan untuk konsultan itu untuk nilai di atas 10 miliar. Nah, jadi untuk paket di atas 100 atau di atas 10 miliar, ketika proses pemilihan penyedia oleh ULP sudah mencapai tahapan penetapan pemenang, jadi setelah evaluasi, perlu peraturan pemenang, nah maka hasil evaluasi diserahkan kepada PA untuk ditetapkan pemenangnya. Jadi bukan ULP yang menetapkan pemenangnya, tapi pengguna anggaran. Selanjutnya, tugas dan wewenang pengguna anggaran yang keempat adalah menyelesaikan perselisihan. Nah, ini perselisihan antara PPK dengan ULP atau pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat apa? Yaitu ketika ULP mengumumkan atau menetapkan pemenang PT A, B atau C. Nah, tetapi PPK berbeda pendapat dalam mengeluarkan SPBJ-nya. Jadi PPK tidak mau mengeluarkan SPBJ. SPBJ itu surat penunjukan penyedia barang dan jasa untuk penyedia yang sudah ditetapkan oleh ULP. Nah, untuk penyelesaiannya nanti diangkat ke pengguna anggaran. Nanti pengguna anggaran akan menyelesaikan, akan memutuskan. Kalau pengguna anggaran setuju dengan PPK, ya, maka harus dilakukan evaluasi ulang atau lelang ulang mungkin oleh ULP. Tapi kalau PA setuju dengan ULP, maka PPK harus mengeluarkan SPPJ untuk pemenang yang sudah ditetapkan. Itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan manajemen anggaran. Nah, manajemen anggaran ini mengawasi pelaksanaan anggaran, kemudian laporan keuangan yang tentunya sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. Nah, itu adalah tugas keuangan dari pengguna anggaran.
Satu lagi, siapakah pengguna anggaran? Nah, pengguna anggaran kalau di kementerian atau lembaga atau instansi itu tentunya menteri, kepala lembaga atau kepala instansinya. Dan apabila diperlukan, nah nanti PA bisa mengangkat kuasa pengguna anggaran. Kalau kementeriannya besar atau lembaganya besar, nah itu bisa didelegasikan ke kuasa pengguna anggaran. Berbeda dengan pemerintah daerah, Pemda, kabupaten, provinsi atau kota ya. Nah, yang menjadi pengguna anggarannya itu bukan kepala daerah, bukan bupati, wali kota, gubernur, tapi kepala dinas. Jadi kalau di pemerintah daerah yang menjadi pengguna anggarannya adalah kepala dinas. Oke, kita lanjut ke pihak berikutnya, yaitu ke PPK, pejabat pembuat komitmen. Pertama yang kita bahas adalah 3 tugas dari PPK. Ada 3 tugas dari PPK. Yang pertama adalah dalam tahapan perencanaan atau persiapan ya. Nah, dalam tahapan persiapan pengadaan ada 3 hal yang harus dibuat oleh PPK, yaitu membuat harga parkiran sendiri, membuat spesifikasi, dan membuat draft kontrak. Nah, 3 hal ini nanti diserahkan ke WLP untuk dijadikan dokumen pengadaan. HPS tentunya hanya jumlah atau total HPS saja yang ditampilkan dalam dokumen pengadaan. Spesifikasi masuk ke dalam dokumen pengadaan, berikut draft kontraknya. Nah, selanjutnya setelah 3 dokumen tadi diserahkan ke WLP, WLP akan melakukan lelang, kemudian diperoleh pemenang. Nah, selanjutnya setelah WLP memperoleh pemenangnya, PPK akan menerbitkan SPBJ. Ya, PPK akan menerbitkan SPBJ. Jadi PPK muncul kembali setelah proses pelelangan oleh WLP, yaitu dengan kewajiban PPK untuk menerbitkan SPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa. Kapan SPBJ diterbitkan? Ya, sesegera mungkin, yaitu 1 hari setelah masa sanggah atau tidak ada sanggahan. Ya, jadi kalau tidak ada sanggahan ya langsung dikeluarkan gitu. Tapi kalau ada sanggahan, nah dijawab dulu, nah baru setelah selesai sanggah menyanggah baru dikeluarkan SPBJ. Terakhir, tugas dari PPK adalah menandatangani bukti perjanjian dan tentunya memanage kontrak. Ya, tanda tangan bukti perjanjian dan manajemen kontrak. Mulai dari manajemen kontrak itu ya mulai dari mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak KPA, kemudian melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran. Dan tentunya untuk administrasi, PPK harus menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagai arsip. Nah, itu tugas dari pejabat pembuat komitmen. Jadi secara global tugas PPK ada 3, yaitu membuat HPS, spek draft kontrak pada persiapan atau perencanaan pengadaan. Yang kedua adalah menerbitkan SPBJ ketika setelah ada pemenang dari hasil pemilihan penyedia. Dan terakhir adalah melaksanakan pekerjaan bersama penyedia dimulai dengan menandatangani bukti perjanjian dan memanage kontrak. Nah, terkait dengan PPK ini ada di pasal 11 Perpres 54 tahun 2010. Selanjutnya ada persyaratan untuk menjadi PPK. Jadi tidak sembarangan orang nih untuk bisa menjadi PPK nih. Nah, pertama PPK harus memiliki integritas. Mohon maaf nih. Terus berhenti merokok ini kayaknya nih. Oke, lanjut ya. PPK harus memiliki integritas dan disiplin tinggi. Itu yang pertama. Nah, ini seperti standar tapi susah ya. Integritas itu kan setia pada yang benar. Wah, itu berat itu. Disiplin tinggi, datang tepat waktu juga ya. Itu disiplin tinggi ini ya. Berat ini, seperti standar tapi berat. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Mohon maaf ya batuk-batuk ya, ini versi informal kan, santai aja ya. Selanjutnya mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak boleh KKN. Nah, ini berat ini juga nih. Tegas, mampu mengambil keputusan, mempunyai teladan dan tidak pernah KKN.
Kemudian menandatangani fakta integritas tidak sebagai PPSPM, yaitu pejabat penandatangan surat perintah membayar atau bendahara, nggak boleh. Yang terakhir yang paling penting dan yang kadang menjadi sorotan, yaitu harus memiliki sertifikat ahli pengadaan barang jasa. Namun hal ini bisa dikecualikan kalau PPK-nya dijabat oleh eselon 1 atau eselon 2 pada KLDI, atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bertindak sebagai PPK. Nah, ini sertifikat ini dikecualikan. Oke, itu PPK. Selanjutnya ada pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, ini PPHP ini, skip dulu ke PPHP ya, ULP kita lewat dulu. Nah, ini PPHP ada di pasal 18. PPHP ini adalah kepanjang tanganan dari user atau dari pengguna anggaran yang tugasnya untuk mengecek kualitas, kuantitas, serta fungsinya. Jadi pertama, PPHP itu ketika memperoleh surat perintah dari PPK, jadi diangkat oleh PA ya PPHP itu, tapi dia diperintahkan untuk membantu PPK, sehingga PPHP diperintahkan oleh PPK untuk menerima hasil pekerjaan. Nah, ketika sudah ada perintah untuk mengecek untuk menerima hasil pekerjaan, hal pertama yang dilakukan oleh PPHP adalah mengecek kualitasnya. Kualitas itu apakah barang jasa yang diterima sesuai dengan spek, kemudian kuantitasnya, jumlahnya, gitu ya, kemudian dan fungsinya. Jadi seringkali speknya udah sesuai tapi tidak berfungsi, itu kan lain lagi ceritanya. Itu. Nah, PPHP itu harus seorang ahli ya. PPHP itu harus seorang ahli. Jadi tidak bisa sembarangan menjadi PPHP. Kenapa? Karena dia tidak ikutan dari awal, dia hanya muncul di akhir, tapi harus bisa mengecek apakah barang jasa yang diterima itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Itu. Kemudian kalau memang kualitas, kuantitas dan fungsinya sudah sesuai kebutuhan, maka selanjutnya PPHP dapat menerima hasil pekerjaan dengan menerbitkan berita acara serah terima pekerjaan. Itu tugas dari PPHP. Selanjutnya persyaratannya untuk menjadi PPHP harus memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab dalam melakukan tugas, paham isi kontrak, dan yang paling penting ini nih memiliki kualifikasi teknis. Nah, ini yang sering terabaikan ini ya. Kemudian tanda tangan fakta integritas, dan terakhir adalah tidak sebagai PPSPM atau bendahara. Nah, itu tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang unit layanan pengadaan. Nah, unit pelayanan pengadaan atau pejabat pengadaan ini hampir sama sebetulnya tugasnya. Pada intinya yaitu melakukan proses pemilihan penyedia. Tapi sebelum kita jelaskan, satu pertanyaan dulu, apa bedanya ULP atau Pokja ULP dengan pejabat pengadaan? Nah, kalau Pokja ULP itu tim ya, minimal 3 orang, kalau pejabat pengadaan 1 orang. Dan kewajibannya berbeda. Kalau pejabat pengadaan itu dia hanya melakukan pengadaan langsung. Kan metode pemilihan penyedia kan banyak ya, ada lelang umum, ada lelang sederhana, seleksi umum, seleksi sederhana, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kontes, sayembara, sebagainya. Nah, pejabat pengadaan hanya melakukan pengadaan langsung. Pejabat pengadaan tidak bisa melakukan lelang umum, tidak bisa melakukan lelang sederhana, tidak bisa melakukan seleksi umum. Jadi pejabat pengadaan hanya melakukan pengadaan langsung yang sampai dengan 200, kemudian penunjukan langsung, dan penunjukan langsung pun dibatasi nilainya hanya sampai 200. Jadi ketika ada penunjukan langsung hotel misalkan di atas 200, maka itu nggak boleh oleh pejabat pengadaan, tapi oleh ULP. Dan terakhir, pejabat pengadaan melakukan e-katalog, melakukan proses eksekusi pembelian langsung melalui e-katalog. Nah, itu tugas pejabat pengadaan. Nah, kalau WLP di luar itu, jadi WLP yang melakukan lelang umum, seleksi umum, ya, penunjukan langsung, berapapun nilainya bisa oleh WLP. Pengadaan langsung tidak boleh WLP, pengadaan langsung tetap oleh pejabat pengadaan. Itu gambaran umumnya. Kemudian apa bedanya Pokja ULP dengan ULP-nya sendiri? Ya, kalau Pokja itu timnya, ya, orang-orangnya yang mengeksekusi pengadaan. Kalau ULP wadahnya, kantornya, badannya lah. Ya, seperti rumah sakit dengan tim medisnya lah. Nah, kalau ULP itu rumah sakitnya, organisasinya. Nah, kalau Pokja ULP itu tim medisnya yang melakukan tindakan medisnya. Itu gambaran umumnya. Nah, sekarang masuk ke apa tugas WLP atau pejabat pengadaan? Yang intinya melakukan pemilihan penyedia.
Nah, kalau kalau WLP berarti pemilihan penyedia yang lelang umum, seleksi umum gitu ya. Nah, kalau pejabat pengadaan langsung. Intinya melakukan pemilihan penyedia. Yang melakukan pemilihan penyedia mulai dari merencanakan pemilihan, membuat dokumen pengadaan, unwizing, kemudian mengevaluasi, kemudian mengumumkan, sampai dengan menjawab sanggah, sampai dengan menetapkan penyedia dan menjawab sanggah. Nah, itu tugas dari unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Intinya melakukan proses pemilihan penyedia. Kemudian apa persyaratannya? Nah, yang pertama memiliki sertifikat ahli pengadaan ya yang dikeluarkan oleh KPP. Selanjutnya memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, memahami keseluruhan pekerjaan, paham pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan, tanda tangan fakta integritas, dan harus jumlahnya ganjil minimal 3. Nah, ini apabila Pokja ULP tidak memahami jenis pekerjaan, Pokja ULP dapat dibantu oleh tim teknis. Karena kan ahli pengadaan bukan ahli segalanya ya, bukan ahli segalanya. Tidak mungkin ahli pengadaan atau Pokja ULP itu ngerti tentang mobil, ngerti tentang komputer, ngerti tentang sapi, ngerti tentang AC segala macam. Tidak mungkin kita menjadi ahli segalanya. Ahli pengadaan ya ahli pengadaan, itu kan ahli mengadakan sesuatu gitu. Itu tentang ULP. Nah, satu lagi, dilarang menjadi Pokja ULP apabila kita menjabat sebagai PPK. Jadi kalau PPK nggak boleh jadi ULP. Kemudian tidak boleh sebagai ULP juga kalau kita menjadi PPSPM, pejabat penandatangan surat perintah membayar atau bendahara. Serta kalau kita menjadi APIP atau aparat pengawas intern pemerintah. APIP itu ya Bawasda atau inspektorat lah. Itu tidak boleh menjadi Pokja ULP kecuali kalau menjadi panitia pengadaan atau Pokja ULP di inspektorat atau di instansinya sendiri. Jadi kalau Bawasda inspektorat misalkan membentuk ULP, nah itu silahkan anggota Bawasda menjadi Pokja ULP. Tapi kalau inspektorat menjadi Pokja ULP di luar inspektorat itu tidak boleh. Gitu. Oke, nah nanti yang terakhir akan ada pembahasan tentang penyedia barang dan jasa. Ini ada di pasal 19. Ya, ini kita akan ada penjelasan tersendiri karena cukup panjang juga. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.